5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 1 untuk kelas 3, khususnya di subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Jadi ini pembelajaran yang terakhir untuk tema 1 subtema 2. Jadi nanti setelah ini kita akan belajar di tema 1 subtema 3. Langsung saja ya kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, gambar ini adalah gambar Siti sedang melakukan aktivitasnya sebelum tidur. Kak Citra membuat ceritanya seperti ini adik-adik. Nanti kalian bisa membuat cerita versi kalian masing-masing ya. Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Sebelum tidur, Siti mencuci tangan dan kaki. Setelah itu, Siti menyikat giginya supaya bersih. Siti memakai baju tidur. Siti tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam. Ini cerita yang Kak Citra buat berdasarkan gambar tersebut. Kak, mengapa toh kita harus mencuci tangan dan kaki sebelum tidur? Ya supaya tangan dan kaki kita itu bersih ketika kita naik ke kasur kita pun juga tidak kotor. Lalu kita sebelum tidur juga harus sikat gigi supaya kuman yang ada di gigi kita itu mati adik-adik. Karena kalau tidak sikat gigi nih bisa jadi pada malam hari itu gigi kita kuman-kumannya akan berkembang biak. Nah, di situ akan sangat berbahaya untuk gigi kita. Gigi kita bisa kropos, lalu gigi kita nanti mudah patah, mudah berlubang. Begitu adik-adik ya. Nah, kita lanjutkan. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur. Nah, tidur ini adalah salah satu cara untuk kita mengistirahatkan tubuh kita. Nah, istirahat yang baik, yang ideal itu adalah 8 jam setiap harinya adik-adik. Jadi, kalau kalian tidur jangan sampai tidur kemalaman ya. Nanti kalau kemalaman bangunnya bisa kesiangan. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Kalau terlalu lama itu juga tidak bagus adik-adik karena membuat badan kita lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, kelas 2 kita sudah belajar keanekaragaman agama di Indonesia. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, ini adalah cara ibadah mereka masing-masing. Jadi cara ibadahnya, cara berdoanya itu berbeda. Kita lihat ya, cara berdoa umat agama Islam, Kristen, dan Katolik. Pasti ada perbedaan ya. Nah, ini ada juga cara berdoa untuk agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini kita harus tetap saling menghargai walaupun berbeda cara berdoanya, berbeda agamanya, supaya hidup kita tetap rukun.
Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur. Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Nah, di sini mungkin agama kalian berbeda dengan Udin ya, karena Udin ini mengaji berarti Udin beragama Islam. Tetapi apakah kalian melakukan hal yang sama seperti belajar dan mengerjakan tugas-tugas rumah seperti Udin? Nah, seharusnya kalian belajar dan mengerjakan tugas juga adik-adik. Nah, ayo bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan. Nah, kita sudah belajar tentang pengurangan. Nah, kita mau bantu Udin mengerjakan latihan pengurangan. Nah, pasangkan soal dan jawabannya. Di sini ada soal dan jawabannya. Nanti kita akan pasangkan dengan garis. Nah, untuk yang berwarna biru ini adalah soalnya, dan yang berwarna merah adalah jawabannya. Nah, kita langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu 5176 dikurangi 4328. Nah, kita susun seperti ini, lalu kita kurangkan ya adik-adik ya. 6 dikurangi 8 tidak bisa adik-adik, maka kita pinjam ke angka 7. Angka 7 ini dipinjam 1, maka sisanya kita tulis dulu, sisanya 6. Lalu angka satunya kita taruh di depan angka 6 yang ini. Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Lalu 6 dikurangi 2, ya 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 1 dikurangi 3, 1 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik, maka kita pinjam 1 di angka 5. Nah, karena angka 5 ini dipinjam 1, maka sisanya 4. Jadi di sini kita tulis satunya sudah dipinjam di sini, jadi angka 11. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Lalu 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 itu 0, jadi tidak perlu kita tulis karena di depan sendiri, dan angka selanjutnya juga tidak ada, maka jawabnya 848. Kita cari tahu nih 848, oh ternyata ini, jadi kita beri garis. Lalu soal yang kedua, 6459 dikurangi 2783. Kita kurangi ya adik-adik ya. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 5 dikurangi 8. 5 dikurangi 8 tidak bisa, maka kita pinjam ke angka 4. Angka 4-nya kita coret, dipinjam 1, sisa 3. Maka di sini 15. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Lalu 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7 juga tidak bisa, maka kita coret angka 6-nya jadi angka 5 karena dipinjam 1 ya. Dipinjam 1 ke sini jadi angka 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. 5 dikurangi 2, 3. Jadi jawabnya 3676. Berarti yang ini. Soal nomor 3. 8324 dikurangi 5786. Yuk kita kurangi bersama adik-adik. 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 tidak bisa, maka pinjam ke angka 2 ya. Pinjam 1 saja di angka 2 ini, maka sisanya dari angka 2 ini adalah 1. Nah, yang dipinjam adalah 1. Jadinya kita tulis di sini di depan angka 4, jadinya 14. 14 dikurangi 6 sama dengan 8. 1 dikurangi 8. 1 dikurangi 8 juga tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke angka 3. Nah, angka 3 karena dipinjam 1, sisanya 2. Lalu angka yang dipinjam kita tuliskan kecil aja di depan angka 1 ini. Jadi angka 11. 11 dikurangi 8, 3. Lalu 2 dikurangi 7, ternyata 2 dikurangi 7 juga tidak bisa, maka kita pinjam 1 ke angka 8. Angka 8 dipinjam 1, sisanya 7. Nah, untuk yang dipinjam kita tulis di sini 12. 12 dikurangi 7 sama dengan 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berarti jawabnya yang nomor 3, yang ketiga ini adalah 2538. Berarti jawabnya yang ini nih adik-adik ya.
Kita beri garis. Soal yang nomor 4, yang ini ya. 8.240 dikurangi 3.970. 0 dikurangi 0 pastinya adik-adik. 4 dikurangi 7. Nah, 4 dikurangi 7 tidak bisa, maka pinjam ke angka 2 ini, pinjam 1 saja. Maka angka 2 ini karena dipinjam 1, sisanya 1. Lalu yang dipinjam kita taruh di depan angka 4. 14 dikurangi 7. Iya, 7. 1 dikurangi 9. Tentu tidak bisa adik-adik, maka satunya ini pinjam ke angka 8. Pinjam 1 saja. Maka angka 8 karena dipinjam 1, sisa 7. Nah, yang kita pinjam 1 tadi kita tuliskan di sini jadi angka 11. 11 dikurangi 9 adalah 2. Lalu 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Berarti jawabnya 4.270. Soal yang terakhir, 6.130 dikurangi 2.580. 0 dikurangi 0? Ya, 0. 3 dikurangi 8. Nah, 3 dikurangi 8 otomatis tidak bisa karena angka di atas lebih kecil. Maka kita pinjam 1 saja di angka yang depannya. Ternyata angka depannya 1. Maka karena dipinjam 1, sisanya adalah 0. Nah, terus jadi angka 13 di sini. Kita taruh ya. 13 dikurangi 8 sama dengan 5. 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa loh adik-adik ya. Balik, kalau 5 dikurangi 0 itu baru jawabnya 5 lah. Tapi kalau 0 dikurangi 5, ini berarti kita harus meminjam ke depan dulu. Meminjam ke angka 6, pinjam 1. Angka 6-nya kita coret, sisanya 5. Lah, satunya kita taruh di sini. Jadi 10. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lah, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Berarti jawabnya 3.550. Mudah kan adik-adik? Kak Citra berharap kalian selalu berlatih untuk pengurangan dengan teknik meminjam ini. Demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Kak Citra berharap video ini membantu kalian dalam belajar ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, rajin berdoa dan rajin berolahraga ya. Terus jangan lupa juga untuk belajar dengan giat. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.